Pasca aktivitas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita dikejutkan dengan terjadinya kebakaran yang menimpa saudara-saudara kita. Maka musibah ini seketika menimbulkan duka yang mendalam bagi diri kita. Meskipun mungkin tidak ada keluarga dan kerabat dekat kita yang menjadi korban di sana, namun ukhuwah Islamiyah telah melebihi ikatan darah, sehingga saat saudara-saudara kita dilanda musibah, kita pun merasakan goncangan dalam jiwa kita. Rasa sedih itu pun ikut datang dan mewarnai perasaan kita. Dan memang begitulah seharusnya saat sebagian orang yang beriman ditimpa bencana, orang yang beriman lainnya harus turut merasakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Muttafaqun alaih, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza istaka minhu udwun tada'alahu sa'iril jasad bisyahli wal jum." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, belas kasih dan rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur, akan merasakan sakit dan demam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Entah kali beberapa bencana ini menimpa negeri kita Indonesia. Bencana demi bencana seakan susul menyusul tiada henti, datang silih berganti. Lalu bagaimana kita menyikapi bencana? Seperti apa Islam mengajarkan kita bila bencana melanda diri kita? Yang pertama, menyadari segalanya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah paradigma dasar yang akan mengantarkan seseorang menuju sabar, dan dari kesabaran ia mampu hadirkan saat menghadapi bencana. Seorang muslim akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini adanya memang dalam hati. Paradigma ini adanya memang di dalam jiwa manusia yang tidak bisa diketahui secara sempurna oleh sesamanya. Namun secara reaksi seorang saat mendapati bencana mencerminkan kesadaran dan paradigma ini. Karenanya saat seorang muslim ditimpa bencana dan langsung keluar ucapan seketika dari lisannya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar di dalam tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar adalah suatu pekerjaan yang sangat berat dilakukan. Namun yang paling berat adalah sabar pada benturan pertama. Tetapi justru inilah hakikat sabar dalam menghadapi musibah. Saat seseorang hidup dengan beragam kenikmatan, tiba-tiba kenikmatan itu dicabut seketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak terima,
terguncang, panik, lalu secara spontan keluarkanlah tangisan, jeritan, bahkan cercaan dari lisan sendiri yang menggambarkan betapa ia tidak siap dengan musibah ini. Saat seseorang bisa dengan kehidupan sebagai orang yang kaya, lalu tiba-tiba jatuh miskin, saat-saat itulah yang paling berat baginya. Saat seseorang memiliki rumah, kendaraan, dan berbagai harta yang disukai dan dibanggakan, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan segalanya, itulah saat-saat yang paling berat baginya. Tapi disitulah letak kesabaran akan nyata, apakah ini pemiliknya atau tidak, apakah ini ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwa ada perempuan menangis di pemakaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah." Wanita itu menjawab, "Pergilah, kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang menimpaku." Wanita itu belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu bahwa beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu mendatangi beliau. Wanita itu berkata, "Aku belum mengenal engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu pada benturan yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga adalah melakukan introspeksi diri. Bencana yang menimpa seseorang muslim bisa jadi adalah ujian, bisa jadi juga teguran atas kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan. Jika bencana itu merupakan ujian, maka beruntunglah ia dan masyarakat itu sendiri. Sebab semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Maka sabar dan ridha pada ujian itu adalah pilihan yang terbaik bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Inna izamal jazaa'i ma'al izamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man syakhita falahu syakhata." Sesungguhnya besarnya pahala diukur dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada kaum, maka mereka diuji. Jika mereka ridha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha atas dirinya. Dan apabila dia marah dengan ujian yang diberikan, maka Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang keempat adalah bangkit kembali dari keterpurukan dan mengambil hikmah dari musibah yang menimpa diri kita. Saat bencana terlewati, di samping taubat yang kita lakukan, kita pun perlu segera bangkit dan menatap masa depan. Bangkit kembali mental perjuangan kita, bangkit pula kita masyarakat kita, baik secara fisik maupun materi. Ini semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dan kita serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga musibah yang menimpa saudara kita, Allah Subhanahu wa ta'ala digantikan dengan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai bentuk kesabaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita memanjatkan doa di akhir khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gambaran di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Marilah kita ajak keluarga kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengajak tetangga kita, masyarakat kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengajak kepada sesama kita berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan agar musibah ini tidak menimpa negeri ini adalah kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.